Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari yang cerah ini Ibu bisa bertemu dengan anak-anak semua dalam pembelajaran sejarah. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah kalau kawan-kawan semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Apakah teman-teman masih semangat dalam belajar sejarah? Oh, kenapa nampaknya Diana tidak semangat dalam belajar sejarah? Kita review sebentar materi, mungkin ini ada di kelas 10 tentang pentingnya belajar sejarah. Di semester awal di kelas 10 kita membahas mengenai kenapa sih kita harus belajar sejarah? Why gitu kan? Kenapa kita harus belajar sejarah? Nah, kita harus belajar sejarah, ada satu hal yang penting. Sejarah ini bukan hanya teman-teman mempelajari masa lalu, melainkan banyak hal yang dapat kawan-kawan gali dari mempelajari pembelajaran sejarah. Sejarah itu menyenangkan, mengasihkan, seolah kita terbawa kepada bagaimana situasi di masa lampau pada saat itu. Banyak hal yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran sejarah. Salah satunya adalah kita mengetahui tentang kejadian di masa lalu, sehingga di masa depan ketika kita dihadapkan ternyata pada hal yang sama, kita sudah tahu ternyata langkah buruknya seperti ini, langkah baiknya seperti ini. Maka kita harus bisa mengambil solusi yang lebih baik berkaca dari pengalaman sejarah di masa lampau. Kemudian belajar sejarah ini juga melatih pola pikir kita untuk berpikir kritis. Di zaman sekarang ini tidak bisa kita pungkiri banyak sekali banyak sekali hoax yang beredaran di luar sana. Dengan kita terus mempelajari sejarah akan memberikan stimulus kepada otak kita untuk berpikir secara kritis, menganalisis kejadian peristiwa ini berdasarkan fakta yang ada. Nah, sejarah ini melatih kita untuk berpikir kritis sehingga kita bisa terhindar dari hoax yang ada pada hari ini. Kemudian apalagi sih sejarah ini kenapa penting? Penting karena Anda adalah generasi penerus bangsa. Anda harus mengetahui bagaimana sejarah bangsa ini berdiri sehingga rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri Anda sebagai generasi penerus bangsa itu tetap tumbuh. Rasa kecintaan terhadap tanah air itu juga timbul dari Anda mengetahui bagaimana sih sejarah dari bangsa ini, apa yang sudah dialami oleh bangsa ini, apa yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelum Anda. Dengan mempelajari sejarah, hal-hal tersebut bisa Anda dapatkan. Jadi, sangat penting untuk mempelajari sejarah. So, jangan malas, jangan tidak bersemangat, maka kita harus bersemangat pada hari ini. Oke, tadi sudah kita bahas tentang pentingnya belajar sejarah. Kita akan memasuki pembelajaran pada hari ini, pada pagi ini. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkahi pembelajaran kita dan agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa, dipersilahkan. Oke, alhamdulillah. Doa sudah kita panjatkan, mari kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan semangat gelora layaknya para pemuda pada saat itu memperjuangkan kemerdekaan. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai proses Islamisasi di Banten. Nah, jika kita berbicara tentang proses Islamisasi di Banten, tentu saja tidak akan lepas dari yang namanya kita membahas tentang Kesultanan Banten. Kenapa sih Bu tidak akan lepas dari Kesultanan Banten? Karena Kesultanan Banten ini adalah kerajaan Islam pertama di Banten. Jadi tentunya proses Islamisasi yang ada di Banten ini tidak terlepas dari peranan adanya Kesultanan pertama di Banten, yakni Kesultanan Banten. Oke, kita akan mulai kepada pembahasan inti tentang proses Islamisasi yang ada di Banten. Nah, Sultan Maulana Hasanuddin pada saat itu adalah raja pertama di Kesultanan Banten atau sultan pertama di Kesultanan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin ini berhasil menyebarkan Islam karena mampu meyakinkan 800 ajar untuk memeluk Islam.
Jadi penyebaran agama Islam di wilayah Banten ini dilakukan secara intensif sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Ada pada kurun waktu 1526 hingga 1570. Ajaran Islam ini disebarkan baik di kawasan pesisir maupun di daerah pedalaman yang ada di Banten. Dan Maulana Hasanuddin merupakan tokoh sekaligus penguasa pertama di Banten yang menyebarkan agama Islam. Dalam proses islamisasi dan merebut kekuasaan, tentu saja ada persaingan politik dengan penguasa lokal. Pada saat itu sebelum Islam masuk di Banten, wilayah Banten, masyarakat Banten telah mengenal agama Hindu-Buddha. Pada saat itu wilayah Hindu-Buddha itu di Banten dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun, adipati kerajaan Banten Sunda yang terletak di Banten Girang, pusatnya ada di Banten Girang. Maka pada saat itu terjadilah perebutan wilayah antara Prabu Pucuk Umun, dan kemudian sebelum Maulana Hasanuddin datang, Banten ini sudah dipandang maju dari segi ekonomi dan budaya. Kebudayaan tersebut tentu saja bersumber dari ajaran Hindu dan Buddha yang sebelumnya telah berkembang dan masuk di wilayah Banten. Lalu kita tinjau dari segi ekonomi juga sudah mempunyai hubungan dengan daerah lain. Begitu kekuasaan beralih kepada Sultan Maulana Hasanuddin, karena Maulana Hasanuddin berhasil memasuki wilayah Banten dan melakukan islamisasi, terjadilah perubahan radikal yang juga berpengaruh pada penyebaran Islam di Banten bahkan di Nusantara. Paling tidak, ada 3 perubahan besar yang dilakukan Sultan Maulana Hasanuddin untuk menyebarkan Islam di wilayah Banten. Pertama, perubahan di bidang politik. Sultan Banten mengubah politik dan pemerintahan yang bersumber dari tadinya Hindu-Buddha menjadi politik bernuansa Islam, di mana Banten yang semula hanya sebuah kadipaten dari kerajaan Banten Sunda kemudian menjadi suatu negara yang berdaulat dengan mendirikan Kesultanan Banten. Dan menjadikan Banten negara berdaulat merupakan bagian dari misi Maulana Hasanuddin untuk mengislamkan masyarakat Banten sesuai dengan tugas yang diberikan ayahnya, yakni Sunan Gunung Jati. Maka tidak bisa dipisahkan proses islamisasi serta muatan Islam di dalam kekuasaan Sultan Banten yang pertama dan seterusnya. Kedua, perubahan dalam bidang kebudayaan. Perubahan dari budaya masyarakat yang bersumber dari ajaran Hindu dan Buddha hingga beralih ke budaya yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga terjadi adanya akulturasi kebudayaan dan yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga pada saat itu ada kultur budaya Sunda dan Hindu yang saling berakulturasi dengan kebudayaan Islam. Maka Islam ini dengan mudah diterima dan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Banten karena adanya akulturasi budaya tersebut. Kemudian juga salah satu media yang digunakan adalah wayang kulit. Wayang kulit digunakan sebagai media dakwah dalam mengembangkan kebudayaan Islam dan memberikan visualisasi bagaimana kita bisa menjadi pribadi muslim dan seorang muslim dalam bermasyarakat. Hal ini dicontohkan oleh Wali Songo yang berdakwah melalui visualisasi wayang. Nah, begitu pun dilakukan oleh Maulana Hasanuddin di Banten. Ketiga, ada perubahan ekonomi. Maulana Hasanuddin pada saat itu melakukan perubahan ekonomi dengan cara memindahkan pusat pemerintahannya dari Banten Girang ke Surosoan yang berada di pesisir pantai. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan independensi kekuasaan, termasuk independensi dalam bidang ekonomi. Nah, kota Surosoan yang pada saat itu dibangun di wilayah pesisir sangat potensial untuk berkembang secara ekonomi, dengan didukung pengembangan pelabuhan Karangantu sebagai pelabuhan internasional atau transional. Setelah pusat pemerintahan pindah ke Surosoan, maka jaring ekonomi mulai dibangun oleh Sultan. Kesultanan mesti didukung kekuatan ekonomi yang sangat juga penuh. Maka proses islamisasi di Banten dengan 3 pilar tadi membantu proses penyebaran islamisasi di Banten ini menjadi lebih masif lagi, dan hari ini wilayah Banten adalah wilayah yang dijuluki dengan sejuta ulama, di mana mayoritas agama masyarakat di Banten adalah memeluk agama Islam, dan banyak sekali bermunculan tokoh-tokoh agama dari Banten. Salah satunya ada Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan salah satu tokoh agama yang ada di Banten, menjadikan Banten sangat terkenal dengan wilayah sejuta ulamanya.
Nah, itu sedikitnya mengenai proses Islamisasi di Banten yang bisa Ibu jelaskan. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok besar, di mana kalian masing-masing akan membahas mengenai kronologi secara runtut bagaimana Islamisasi di Banten ini berjalan. Kelompok pertama akan membahas kondisi Banten sebelum adanya Islam, kemudian kelompok kedua akan membahas masuk dan berkembangnya Islam, kelompok ketiga akan membahas mengenai bagaimana respon masyarakat terhadap masuknya Islam di Banten, dan beserta dengan tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Banten. Kemudian kelompok 4 akan membahas mengenai akulturasi atau hasil kebudayaan Islam yang ada di Banten. So, kalian silakan duduk masing-masing kelompok dan silahkan berdiskusikan akan hal ini. Lalu nanti tiap kelompok akan mempresentasikan ke depan mengenai hasil diskusinya, dan satu sama lain di antara kelompok saling melakukan penguatan dan pencernaan materi yang lebih dalam lagi. Oke? Ya, terima kasih anak-anak semua pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil makna yang sangat mendalam tentang mengenai bagaimana proses Islamisasi di Banten, menjadikan teman-teman juga memiliki jiwa toleransi terhadap keberagaman agama, karena Islam masuk ke Banten dengan cara yang juga penyebarannya salah satunya melalui proses damai, melalui akulturasi dengan kebudayaan. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.